Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Tolong untuk Miftah untuk memimpin doanya. Baiklah, semua di pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita mulai. Doa selesai. Baik, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah sudah hadir semua di dalam ruang Zoom ini? Sudah hadir ya? Sudah, Bu. Baik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan. Yang mana, apakah sebelumnya kalian masih ingat apakah itu gerak? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai gerak. Di sini gerak itu adalah perubahan kedudukan dari suatu benda, yaitu dari posisi awalnya. Yang mana benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Yang mana di sini didasarkan pada lintasannya, yaitu terbagi menjadi 3, yang mana ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak melengkung. Atau gerak melengkung ini juga biasa kita kenal dengan gerak parabola. Kemudian benda yang bergerak pada lintasan lurus tersebut disebut dengan gerak lurus. Nah, inilah yang kita akan bahas pada hari ini. Di sini, gerak lurus beraturan yaitu gerak benda pada lintasan lurus, yang mana lintasannya itu lurus dan kecepatannya konstan atau tetap, tanpa ada percepatan, atau percepatannya 0. Di sini, sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama, yaitu yang mana jarak itu disimbolkan dengan S, dan untuk selang waktu yang sama, itu disimbolkan dengan T, yaitu waktu. Kemudian, contohnya yaitu apabila dalam waktu 5 sekon, pertama sebuah mobil menempuh jarak 25 meter, maka untuk waktu 5 sekon, berikutnya mobil itu juga menempuh jarak 25 meter. Nah, secara matematis, persamaan gerak lurus beraturan tersebut yaitu di sini dapat kita lihat rumus matematisnya delta X sama dengan V dikali delta T. Yang mana delta X di sini yaitu perpindahan dan V di sini adalah kecepatan rata-rata, yang mana satuannya adalah meter per sekon. Dan di sini ada juga delta T, yang mana di sini adalah selang waktu yang satuannya adalah S. Kemudian, jika kecepatan mobil yang bergerak adalah konstan selama selang waktu sekon, itu selang waktunya satuannya adalah sekon, dan diilustrasikan pada grafik ini, sebuah grafik VT, atau hubungan antara V dan T, maka diperoleh sebuah garis lurus seperti yang terlihat pada gambar ini. Grafik hubungan VT ini menunjukkan bahwa kecepatan benda selalu konstan dan tidak tergantung pada waktu, sehingga grafiknya berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu T. Yang ini ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan lanjutkan di sini berdasarkan gambar di atas yang ini, jarak tempuh merupakan luasan yang dibatasi oleh grafik dengan sumbu T dalam selang waktu tertentu. Hal ini berlaku untuk segala bentuk grafik yang berbentuk lurus maupun lengkung, di
mana hubungan perpindahan yang ditempuh oleh delta X dengan selang waktu delta T itu dapat diilustrasikan pada grafik ini, yaitu grafik hubungan ST. Maaf, di sini grafik ST yang mana diperoleh sebuah garis diagonal atas. Di sini dapat kita lihat grafiknya. Di sini ada perpindahan atau jarak, di sini ada kecepatannya, dan di sini ada sudut alfa. Kemudian dari grafik hubungan ST tersebut, dapat dikatakan bahwa perpindahan suatu benda berbanding lurus terhadap perubahan waktu. Semakin curam garis pada grafik ini, maka semakin besar pula kecepatannya. Dan juga semakin lama waktunya, maka semakin besar pula perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda. Yang mana grafik hubungan antara perpindahan S, yang mana simbol perpindahan itu adalah S, dan terhadap perubahan waktu, yang disimbolkan dengan T, yang mana secara matematis merupakan harga dari tan alfa, di mana alfa itu merupakan sudut yang terbentuk antara garis grafik tersebut dengan sumbu T. Kemudian, gerak lurus beraturan ini dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari kita, yaitu seperti mobil yang melewati jalan tol, yang mana jalan tol itu adalah biasanya berupa jalannya itu lurus ya. Kemudian kereta api atau kereta listrik yang sedang berjalan, yang mana kereta api itu pastinya melaju dengan lintasan lurus. Dan kapal laut yang menyeberangi lautan. Selanjutnya, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu merupakan perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh, yang mana kecepatan tersebut merupakan besaran vektor, karena memiliki besar dan arah, atau nilai dan arah. Dan juga kecepatan rata-rata ini merupakan perubahan perpindahan posisi yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu, yang mana rumus dari kecepatan rata-rata ini adalah perubahan posisi benda dibagi dengan waktu tempuh, atau V bar sama dengan delta X per delta T, yang mana V bar sama dengan delta X itu sama dengan perubahan dari jarak atau perpindahan, yaitu X2 dikurang X1, dan delta T itu adalah perubahan selang waktu, yaitu T2 dikurang T1. Kemudian untuk kelajuan rata-ratanya merupakan panjang lintasan jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Yang mana di sini rumus kelajuan rata-rata yaitu jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh, atau V bar sama dengan X dibagi T. Di sini ada contoh soal, yang mana soalnya yaitu sebuah kereta bergerak dengan kecepatan rata-rata konstan, yakni sebesar 144 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh perpindahan sebesar 6 km? Maka di sini dapat kita selesaikan. Pertama kita buat dulu diketahuinya yaitu V sama dengan 144 km per jam. Kemudian ada delta X, yang mana ada perubahan perpindahan yaitu 6 km. 6 km itu sama dengan 6.000 meter. Kemudian ditanya delta T-nya. Di sini rumus dari delta X adalah delta X sama dengan V dikali delta T. Kemudian kita dapat mencari delta T dengan membagi delta X dibagi T. Delta T sama dengan, karena delta X-nya tadi diketahui 6.000 meter, maka ditulis di sini 6.000 meter. Kemudian dibagi dengan waktunya yaitu di sini 40 meter per sekon. Di sini delta T sama dengan 150 sekon. Dan dapatlah hasilnya 2,5 menit. Jika dijadikan menit ya. Kemudian di sini Ibu juga menugaskan kalian untuk mengerjakan soal-soal yang tersedia di PPT ini. Apakah dapat terlihat? Dapat, Bu. Baik. Silakan dikerjakan ya untuk tugas individunya. Jangan
Maksudnya jangan mencontek temannya. Usahakan sendiri dulu ya. Iya, Bu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah mengerti semua? Baik, mungkin sekian saja pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.